أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kalian apa itu malam Qadar? Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat dan malaikat Jibril turun pada malam tersebut dengan perintah dari Tuhan mereka, membawa ketetapan-ketetapan Allah. Kesejahteraan pada malam tersebut sampai terbit fajar. Wa fil hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan shadda al-mi'zar wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Rawahu Muslim. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, beliau mengencangkan kain sarung, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Yang dihormati jajaran pembina Yayasan Wakaf Risalah, jajaran pengurus, pengawas, jajaran pimpinan di perguruan dan Madrasah Aliyah, SMP, Perguruan Islam Arisalah, SMP Putri Arisalah, pimpinan, kepala sekolah, para wakil di SD, PAUD, di seluruh badan dan lembaga, keluarga besar, ustaz-ustazah, karya-karyawati, tenaga pendidik dan kependidikan, keluarga besar Risalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Rasanya baru beberapa waktu yang lalu kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ini kita sudah hendak pula berpisah dengan Ramadan dengan datangnya hari 10 yang ketiga atau 10 terakhir Ramadan. Begitulah tabiat hari-hari baik, datang dan kemudian berlalu dengan cepat. Bagi hamba-hamba Allah yang beriman, ini merupakan momen yang sangat mahal. Semua kita mesti berburu mendapatkan Lailatul Qadar. Orang-orang saleh berdoa berharap kepada Allah berjumpa dengan Ramadan, kemudian berdoa dan berharap kepada Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karenanya hari-hari yang 10 ini moto hidup orang beriman adalah berburu Lailatul Qadar. Tak rela bulan ini berlalu kecuali sudah mendapatkannya. Karenanya di antara target orang beriman bertemu dengan Ramadan ini adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam ujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa fihi lailatul khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kebaikan malam tersebut, maka dia telah diharamkan dari banyak kebaikan. Ini adalah cita-cita orang beriman, ini adalah obsesi, ambisi dan impian semua orang beriman.
Adalah kerugian besar bila Ramadan datang dan kita bersua dengan Ramadan, tapi kemudian kita tak mendapatkan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, para ustazah, setiap kita tentu mesti berupaya dengan serius untuk memperoleh dan mendapatkan Lailatul Qadar dan mengisi 10 malam terakhir dan 10 hari terakhir ini secara maksimal. Pertama, mari pasang niat. Niatkan untuk mendapat Lailatul Qadar. Rencanakan di hati. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa meruginya bila ada seorang muslim atau seorang muslimah niat aja enggak untuk dapat Lailatul Qadar. Enggak pernah kepikir sama dia mau dapat Lailatul Qadar. Jangan. Itu adalah orang-orang yang sangat merugi. Sebab Rasulullah katakan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Yang pertama, mari kita niatkan. Yang kedua, mari kita kondisikan diri dan pribadi kita masing-masing, mengatur ritme aktivitas harian kita. Karena Lailatul Qadar itu letaknya di malam hari, enggak di siang hari. Konsekuensinya kita bangun lebih banyak daripada tidurnya, atau bangun lebih awal dari malam-malam biasanya. Rasulullah SAW punya kebiasaan, kalau sudah datang 10 terakhir ini, beliau kencangkan kain sarung. Artinya ya, bersungguh-sungguh beribadah. Atau makna lain, kalau berumah tangga, suami dan istri tidak bergaul. Bagian dari upaya serius untuk mendapatkannya. Lalu menghidupkan malam-malamnya. Maksudnya Rasulullah tidak tidur, karena tidur itu adalah mati. Doa kita bangun tidur kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Tidur itu mati, maka diupayakan untuk bangun. Oleh karena itu, ya semua kita masih bekerja mungkin ya. Sebagian mungkin masih bekerja, masih di kantor. Alhamdulillah kalau hari salah sudah nggak ngajar lagi. Di tempat lain pegawai masih ngantor, tukang masih kerja, ustazah di catering mungkin masih ada pekerjaan, ya di pembangunan masih ada pekerjaan. Tidak usah kita mengeluh. Ya, mungkin ada rasa lelah, tidak apa-apa. Kita juga akan berlelah-lelah merengkuh akhirat kita. Maka usahakan ada sedikit jeda-jeda istirahat di siang hari. Mungkin upayakan ada kailulah, tidur siang agak 15-30 menit sebagai modal awal untuk di malam hari bangun lebih awal atau bangun lebih banyak. Tanpa kita ngeles, tanpa kita beralasan, apapun aktivitas dan pekerjaan kita, mari kita upayakan bangun lebih awal di malam hari atau bangun lebih banyak. Kemudian hafalkan doa Lailatul Qadar. Hafalkan doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah. Tambahkan persiapan kita dengan, kalau bisa ustazah, kita semuanya tuliskan doa-doa pendek pilihan, doa-doa pamungkas. Apakah disiapkan di HP kita, silakan, atau di kertas, taruh di saku. Doa Lailatul Qadar, doa-doa pilihan ini ready bersama kita. Sudah kita ulang-ulang sejak malam hari dimulai. Kapan malam itu mulai? Selesai maghrib sudah malam. Isya itu sudah malam. Selesai solat, bacakan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selesai 2 rakaat tarawih, doakan saja secara lirik Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena malam itu masuk, siapa tahu itu adalah malam Lailatul Qadar. Doakan agar kita, diri kita, istri kita, suami kita, ayah ibunda kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Sebab di malam Ramadan itu tiap malam Allah bebaskan hambanya dari api neraka. Tiap malam. Wa dzalika kullal lailah, kata Rasulullah. Tiap malam itu. Maka tidak boleh nama kita tidak masuk dalam list yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kemudian malam Lailatul Qadar ini, malam-malam 10 terakhir ini, Bapak Ibu, ustazah, ini bukan malam update status. Tidak
Tak usah di-share. Tak usah update status kita sedang qiyam, sedang tarawih. Tak perlu itu. Tak perlu tahu orang sedunia kita sedang solat malam. Tak usah. Mereka tak sanggup memberi kita Lailatul Qadar. Mereka tak sanggup memberi kita pahala. Cukup untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maka jauhkan HP dari kita. Kalau kita qiyamul lail, jauhkan alat-alat komunikasi, atau matikan, silentkan dan sebagainya, agar murni kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirkan husnuzan billah, sebagaimana Allah katakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya sesuai dengan persangkaan hamba saya tentang saya, kata Allah. Maka kita berbaik sangka, Allah pasti beri kita Lailatul Qadar. Kita berusaha semaksimal mungkin, pasti Allah beri. Urusan tahu nak tahu itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan patokan malam ganjil. Menurut versi yang puasa hari Sabtu, nanti malam ganjil. Menurut versi yang puasa hari Ahad, tadi malam ganjil. Berarti ganjil semua ini. Ya. Jangan patok malam ganjil, apalagi hanya menyerahkan nasibnya ke malam 27. Jangan. Semua malam harus menjadi malam yang berpotensi sebagai Lailatul Qadar. Kemudian hati-hati pencuri 10 malam terakhir. Hati-hati pencuri 10 malam terakhir. Apa saja? Ibu-ibu bikin kue, itu pencuri. Beli ajalah yang masak. Bapak-bapak perbaiki rumah, cat rumah. Pencuri 10 terakhir Ramadan. Upahkan sajalah ke orang. Ya, hitung-hitung THR. Kalau kita udah kecapean, nggak jadi kita beribadah. Itu pencuri 10 terakhir Ramadan. Apalagi pencuri 10 terakhir Ramadan. Ini mungkin hanya ada di Indonesia dan negara-negara yang mirip. Apa itu? Mudik. Ya, kalau Ustaz-Ustazah Risalah mungkin mudiknya nggak jauh kali lah. Yang kasihan itu saudara yang dirantau yang jauh kali. Itu pencuri 10 Ramadan itu. Bagusnya nggak usah mudik. Mudiknya nanti pindahkan ke Idul Adha, karena tidak mengganggu puasa. Jadi kalau ada ustazah, kita semua punya family di rantau, kalau mau mudik sekarang, hari terakhir besok lah gitu ya. Agar 10 terakhir ini maksimal menyembah Allah, maksimal beribadah, maksimal lakukan kebaikan. Nah, hati-hati itu pencuri. Dia akan menghabiskan waktu-waktu kita sehingga kemudian ibadah-ibadah kita bisa maksimal. Nah, mari pilih-pilih amalan yang terbaik, di antaranya qiyam, ya. Juga adalah berdoa, istighfar, munajat. Selipkan ustaz-ustazah doa-doa terbaik kita untuk semua kita di Arisalah. Para pimpinan yayasan, pimpinan perguruan, kepala sekolah, seluruh keluarga besar Arisalah. Doakan lembaga kita ini, orang-orangnya tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkahi rezeki kita, diberkahi anak keturunan kita, diterima seluruh amal soleh kita selama kita bekerja, beraktivitas sampai akhir hayat kita di Arisalah yang kita cintai. Masukkan dalam doa-doa yang terbaik kita. Termasuk amalan yang terbaik di 10 terakhir ini adalah sedekah. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW dikatakan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan sangat dermawan ketika di bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menguji, mengecek hafalan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari kita juga tingkatkan di 10 terakhir ini sedekah-sedekah kita. Pastikan semua kita menyimpan nomor rekening Risalah Charity atau nomor rekening Badan Pengelola Wakaf Arisalah. Pilih. Mungkin ada yang untuk ayah kita, mungkin ada untuk bunda kita, almarhum orang tua kita, almarhumah ibu kita, teman, saudara kandung. Ya, kirimkan sedekah kita, karena sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, pahala sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya.
Mari para ustaz-ustazah, apalagi yang wanita, ada saat-saat berhalangan, datang tamu di 10 terakhir. Apa ibadahnya? Sedekah salah satunya. Bersedekahlah di 10 malam. Ya, siapkan nomor rekeningnya, langsung transfer. Di samping boleh berzikir, baca Al-Quran, mungkin tidak menyentuh Al-Quran, banyak para ulama membolehkannya. Mungkin pakai HP atau pakai mushaf yang banyak tafsirnya. Sebagian ulama masih membolehkan bagi wanita-wanita yang ma'zurah. Intinya kita semua berburu Lailatul Qadar. Itu barangkali yang bisa sampaikan tausiah, yang lebih kepada tazkirah, diutamakan kepada yang menyampaikan. Semoga dimudahkan Allah. Untuk kita semua yang mendengarkan, semoga diberi taufik dan inayah serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.